Halo guys, masih bakal kita ajak keliling Provinsi Banten nih. Tapi kali ini agak mendekat ke arah Jakarta ya guys. Yes guys, Tangerang dan sekitarnya. Ada banyak kuliner yang ajib guys. Stay tune terus ya guys. Mas, pokoknya aku mau minta foto di berbagai macam angle. Aku mau berdiri, mau tiduran, mau segala macam. Pokoknya tolong fotoin ya. Close up juga gitu seluruh badan gitu ya. Oh, oke. Ya, sip. Sebentar ya. Guys, selamat siang. Jangan heran. Kamu gitu aja bingung. Jadi ceritanya Ojek ini lagi mencoba keberuntungan. Lagi buka bisnis baru, bisnis studio foto, tapi sekaligus Ojek yang langsung motoinnya. Ya, baru belajar sih, tapi nggak apa-apa. Kita nggak pernah tahu kalau nggak kita coba. Ngomongin soal bisnis, nih pas banget ya episode kali ini. Salah satu liputannya ada yang membahas soal bisnis. Pengen tahu kayak apa? Lihat aja deh, lengkap. Udah disiapin sama teman-teman dari tim, tahu nggak sih? Mas, ayo dong. Oh iya, oke, sip. Siap ya. Guys, ada yang suka makan steak? Steak adalah sebutan lain untuk bistik tuh. Atau sepotong daging besar yang biasanya diiris pipih dan diolah dengan cara dipanggang ya guys. Walaupun ada juga sih yang digoreng atau dibroil. Daging yang sering dimanfaatkan untuk dijadikan steak adalah daging sapi tuh. Ada juga sih daging ayam sampai beberapa jenis daging ikan. Kalau kalian pengen cobain steak yang agak berbeda dari biasanya, cobain nih salah satu tempat di Alam Sutra. Kalian bisa pilih-pilih dan tentuin sendiri daging mana yang mau dibikin steak tuh. Tempat ini emang konsepnya food store ya guys. Jadi selain ada restoran yang menyediakan makanan jadi, kalian juga bisa belanja kebutuhan makanan kalian di sini tuh, terutama yang berhubungan dengan daging. Pasti lebih puas ya guys. Ada beberapa pilihan daging berdasarkan jenis sapi, bagiannya, dan beratnya. Yang memiliki kasta paling tinggi, jelas daging wagyu ini ya guys. Daging dari sapi yang sangat dirawat guys. Ada beberapa tingkat kematangan daging yang bisa jadi pilihan kalau kalian mau makan steak nih. Ada medium rare yang sangat digemari oleh orang Prancis. Kalau diiris bagian tengahnya masih berwarna merah ya guys. Ada juga medium yang jadi favorit pecinta steak di seluruh dunia. Lebih matang daripada medium rare tadi, tapi masih agak kemerahan di bagian dalamnya ya guys. Ada juga medium well, perpaduan yang pas guys antara empuk dan juicy-nya. Bagian dalamnya tetap agak kemerahan, tapi udah cukup memiliki aroma panggang yang kencang tuh. Mungkin kalian paling suka yang ini, matang banget guys, alias well done ya guys. Tapi sebenarnya ini yang paling banyak dihindari ya. Soalnya kesegaran dari daging sapinya udah hilang tuh. Biasanya kalau makan steak seperti ini, pendampingnya pasti ada french fries sebagai sumber karbonya tuh, alias pengganti nasi. Kalau di sini sih, kalian bisa menggantinya dengan mashed potato ya guys, alias kentang tumbuk. Eits, jangan salah guys. Di sini ada juga makanan sehat loh. Biasanya menu-menu ini dipesan untuk orang yang lagi fitness atau lagi program diet guys. Dagingnya bisa daging ayam atau sapi ya guys. Sama aja kayak steak, tapi pengolahannya yang beda. Biasanya nggak pakai bumbu macam-macam, cukup pakai garam aja. Selain mashed potato, ada juga sayuran yang hanya direbus sebagai pendampingnya ya. Kalian pasti ngebayangin, rasanya pasti hambar ya. No guys, kalau lidah kalian udah sembuh dari pengaruh MSG, rasa orisinil si sayur ini pasti terasa nikmat. I make your speakers bang. Ngomongin soal daging nih guys, di sekitar Kabupaten Pandeglang ada tempat wisata yang berhubungan dengan peternakan nih guys. Namanya Kampung Domba. Eits, jangan langsung kebayang kalau Kampung Domba isinya kandang-kandang hewan doang ya guys. Tempat wisata terpadu yang ada di Kampung Juhut, Pandeglang, Banten ini juga menyajikan panorama alam yang wah banget loh guys. Bagian depan kalian bisa menyaksikan landscape kota Pandeglang dan Rangkas Bitung. Tentunya dengan hijau-hijau dari hutan yang luas sudah karpet ya guys. Di bagian belakang tinggi menjulang Gunung Karang guys. Soalnya Kampung Domba ini letaknya pas banget di kaki gunung tertinggi di Banten ini.
Nah guys, karena tema tempat wisatanya juga adalah peternakan, kalau kalian main kesini bisa melihat seluruh aktivitas peternakan. Mulai dari nyari rumput, ngasih makan kambing, sampai meres susu sapinya tuh. Weh, rumput-rumput yang dijadikan makanan ternak di sini juga sengaja ditumbuhkan atau dibudidayakan di sini loh. Ada lahan khusus untuk menanam rumput guys. So, nggak perlu kejauhan kalau mau ngasih makan kambing atau sapinya. Ada banyak hewan ternak di sini guys, seperti kambing, sapi, dan kelinci. Ya, emang nggak semuanya ada di sini sih. Masih banyak kandang ternak di daerah terpisah juga guys. Selain ternak, banyak lahan juga yang dimanfaatkan sebagai ladang untuk menanam aneka sayuran. Ada juga kebun-kebun dengan jenis tanaman yang lebih keras seperti cengkeh yang kelihatan dari atas ini nih. Oh iya, perabot-perabot yang kelihatan di belakang si Akang ini nih adalah beberapa perabot tradisional yang sengaja dipamerkan di sini ya guys. Ada banyak banget alat-alat rumah tangga zaman dulu guys, yang sekarang udah jarang digunakan karena udah tergantikan dengan alat-alat yang lebih modern. By the way, ngomongin kambing, jadi inget peribahasa soal bulu nih guys. Kira-kira apa arti peribahasa? Kepala sama berbulu, pendapat berlain-lainan. Ada peribahasa nih, bunyinya seperti ini. Kepala sama berbulu, pendapat berlain-lainan. Artinya apa coba? Kepala sama-sama punya rambut, tapi pemikiran orang berbeda-beda. Wih, cakep. Jadi kepala itu sama-sama punya rambut intinya ya. Tapi di dalamnya kepala kan ya ada otak. Otak gunanya untuk berpikir. Pola pikir berbeda-beda. Ini ada peribahasa. Bunyinya seperti ini. Kepala sama berbulu, pendapat berlain-lainan. Artinya apa, Cak? Mungkin maksudnya sama orang, belum tentu pendapatnya sama, atau mungkin pendapatnya lain. Oke, kita simpan dulu jawabannya. Jadi sama-sama manusia, sama-sama punya rambut, sama-sama bentuknya sama, tapi belum tentu apa yang jadi pendapatnya itu sama. Itu semacam nasihat ya, nasihat terutama kita sebagai manusia, walaupun sama-sama manusia, tetapi karakteristik, cara berpikir, cara bertindak itu berbeda-beda. Tuh guys, jadi keberagaman itu udah ada sejak dalam pikiran. Meskipun sama-sama manusia, sama-sama tinggal di Indonesia, bisa jadi punya pendapat yang berbeda dalam banyak hal. Termasuk berbeda pilihan soal pilkada ya guys. Jangan sampai kalian lupa dengan yang namanya toleransi. Udah balik ke kampung domba lagi ya guys. Seluruh hasil peternakan, baik daging ataupun susunya, dijual di sini juga guys. Bisa buat para pengunjung langsung atau diolah di tempat lain. Oh iya, kalau kalian masuk ke kampung Juhud ini, hampir bisa dipastikan sinyal di handphone kalian bakal lenyap. Seperti mantan yang udah dapat pacar baru. Tapi tenang guys, ada wifi. Tuh, nggak nyangka kan, di kampung seperti ini ada akses internet. Nih, towernya aja segede gini. Kata warga setempat sih, gini guys. Biarpun mereka di kampung, jangan sampai ketinggalan informasi tuh. Jadi bisa update terus ya guys. Termasuk updatein status kamu guys. Kamu. Guys, mampir ke Bintaro yuks. Wah, kira-kira mau dibikin apa ya? Ada daging ayam yang dipotong besar-besar, ada juga yang dipotong kecil-kecil. Guys, daging ayam yang dipotong kecil-kecil tadi bakal diolah menjadi popcorn chicken ya guys. Kalau biasanya kalian makan popcorn itu dari jagung, kali ini coba sensasi makan popcorn dari ayam. Baluri dengan lada dan garam. Gunakan tepung terigu yang rendah protein ya guys. Biar makin renyah, tambah juga tuh dengan sagu dan telur. Aduk-aduk, kemudian diamkan dulu tuh guys. Minimal sekitar setengah jam ya. Tujuannya biar semua bumbu-bumbu dan bahan lainnya menyatu tuh dengan daging ayamnya. Kalau udah, tinggal digoreng ya guys. Eits, minyaknya harus banyak dan panas ya. Biar matangnya rata tuh, sampai ke dalam-dalamnya. Yes, popcorn chickennya udah jadi nih guys. Taburi bubuk cabai ya guys, biar rasanya makin cetar tuh. Sebagai bahan cocolannya, siapkan mayones guys. Terus, ayam gedenya diapain? Jawabannya, diolah menjadi mata chicken. Ayam yang dipakai adalah ayam yang udah di steam lebih dulu sebelumnya guys. Atau bahasa tradisionalnya sih, diungkap.
biar bumbunya meresap dan gampang matang tuh guys. Ayam steamnya dibaluri dulu dengan saus kacang ya guys. Bakar daging ayam sampai matang. Meskipun ayam goreng jadi salah satu makanan favorit dunia, ayam bakar ini sensasi smokinya itu loh yang bikin pengen nyandukin nasi. Wah, udah matang nih guys. Tinggal sajikan dengan sambal matah ya guys. Apa itu sambal matah? Halah, itu loh sambal segar khas Pulau Dewata. Campuran bawang dan cabai yang masih mentah, diberi sedikit minyak dan bumbu. Sambal ini menawarkan kesegaran yang khas saat menyantapnya ya guys. Harap bersabar ya guys. Tungguin, masih ada nih buat pencuci mulutnya. Makanan tapiologi. Yaps, dari namanya aja udah jelas tape guys. Buat minimal 3 bulatan pipi begini ya guys. Bakar sampai harum. Aromanya waktu dibakar ini loh guys, nggak nahan. Soalnya kandungan alkohol dari hasil reaksi fermentasinya makin menguat kena panas tuh. Udah matang nih guys. Tinggal garnish deh dengan serunding manis ya guys. Nah, sekarang waktunya makan. Cocol juga ayam bakar sama sambal matahnya. Wow, lezat guys. Terakhir, cobain tapiologinya nih guys. Selain rasanya jadi lebih mantap, kandungan vitamin B1 pada singkong yang difermentasi meningkat hingga 3 kali lipat loh. Vitamin B1 adalah zat yang diperlukan oleh sistem saraf, sel otot, dan sistem pencernaan agar berfungsi dengan baik ya guys. BTW, kafenya banyak dihiasi ornamen yang berbentuk alat-alat pabrik ya guys. Sebenarnya wajar aja sih, kan kafe ini berada di kota Tangerang, kota industri terbesar di Indonesia. Tapi ada bedanya nggak sih industri dengan bisnis? Perbedaannya industri sama bisnis apa sih? Langsung kabur dua-duanya. Merapat. Jangan banyak bergerak. Coba diam. Stop. Lebih ke kayak usaha kecil sih. Kalau wirausaha kecil, kalau industri itu lebih ke yang besarnya. Maksudnya kayak usaha besar. Jadi kayak punya rumah industri, kayak di situ pengolahannya. Kalau bisnis itu kayak bisnis kecil-kecilan, kayak jual kerudung, jual ya segala-galanya. Kamu segalanya tak terpisah oleh waktu. Biarkan bumi menolak, ku tetap cinta kamu. Tahu nggak sih bedanya industri dan bisnis apa ya? Industri itu kayaknya perusahaan ya. Perusahaan. Perusahaan. Kalau bisnis? Bisnis dia wira swasta. Oke, kalau industri adalah kegiatan memproduksi atau mengubah ya barang mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang kemudian akhirnya nanti menjadi barang yang kita beli atau kita konsumsi. Sementara bisnis ini terlibat dengan organisasi atau tentang bagaimana caranya barang-barang yang tadi dihasilkan oleh industri dapat dinikmati oleh konsumen. Jadi dari proses mengiklannya, bagaimana dia menetapkan harga, sehingga akhirnya bisa terbeli oleh konsumen di pasar atau di pusat-pusat perbelanjaan. Nah guys, ngomongin soal industri, Tangerang adalah pusat manufaktur dan industri di Pulau Jawa loh guys. Total ada lebih dari 1000 pabrik di sini. Makanya tuh, Tangerang juga disebut sebagai kota 1000 industri. Tuh lihat, angkotnya pada nungguin karyawan pabrik pulang. Beuh, banyak banget ya guys. Maklum aja guys, sekali bubaran pabrik, ribuan bahkan puluhan ribu karyawan didominasi oleh kaum hawa ini pada keluar semua. Oh iya guys, kawasan industri di Provinsi Banten ini dianggap layak dijadikan percontohan pengembangan kawasan industri lainnya di luar Jawa. Soalnya udah terintegrasi dengan ketersediaan infrastruktur tuh. Karena terdapat Bandara Soekarno-Hatta, pelabuhan, jalan tol, dan jalur kereta api yang terintegrasi di dekatnya. Yang pasti sih, tetap ya guys, mau semaju apapun industrinya, harus dimangin juga tuh dengan kelestarian lingkungannya. Biar ademan dikit lah ya guys, kayak kamu yang ngademin hati aku. Hah, kamu? It's the motherfucking DRE. Dr. Dre, motherfucker. Guys, ada yang tahu arti peribahasa? Ada harga, ada rupa.
sebentar lagi ya guys. The beach you ride to 'em in your Fleetwood. The field rolling on. Mungkin lebih bagus. Lebih bagus. Bagus apanya nih? Bentuknya aja? Bentuknya, bahannya, Bahannya. kenyamanan dipakainya. Oh, kenyamanan dipakainya juga gitu. Sekarang kamu dekat aku nyaman nggak? Dipping through the